perkenalan. Oke, namaku Godwin, asik. Namaku medok banget ya. Oke, namaku Godwin. Terus saat ini domisilinya di Magelang. Sudah bekerja. Terus dulu aku memang mahasiswa jurusan komunikasi, alumni. Terus aku masuk kuliah tahun 2014. Oke Win, ini kita kan mau bahas mengenai jurusan komunikasi ya. Aku biasanya nih live dengan orang-orang jurusannya perhotelan sama pariwisata. Nih aku tuh udah ngelotok lah kalau jurusan perhotelan pariwisata. Nah kita mau bongkar ya tentang jurusan komunikasi nih. Oke, ini tentang jurusan komunikasi. Aku mau tanya dulu nih Win. Kenapa kok kamu memilih jurusan komunikasi? Oke, kalau ditanya kenapa, pada awalnya itu cukup gambling juga ya, karena waktu itu udah kelas 3 SMA, terus kayak masih belum tahu mau kuliah jurusan apa. Lalu waktu itu kebetulan ini temanku yang ikut atau join di ini, dulu ya dia yang nawarin kuliah di jurusan komunikasi aja di Salatiga UKSW. UKSW Salatiga nggak asing sih, tapi kayak belum pernah ke sana. Mungkin lewat pernah Salatiga UKS tahu, tapi ya terus apa sih itu, terus pertama kali komunikasi ngomong nih pasti saya daftar aja lah. Jadi kayak pasti aku di sini bakal hubungan repotnya sama ngomong. Oke. Tuh, jadi kenapa akhirnya, karena mungkin awalnya ketertarikan dan penasaran dengan namanya kata-kata jurusan komunikasi. Terus berdaftar ya, nyoba yang perguruan tinggi yang lain dan memang belum lolos, dan ternyata keterimanya di UKSW jurusan komunikasi. Tuh. Oke, berarti waktu itu langsung yakin ya masuk ke jurusan komunikasi ya? Awalnya nggak yakin juga, temanku, aku yakin aku bisa keterima nggak, temanku teko dia dengan percaya diri pasti bisa. Jadi cukup gambling juga, saya mantap aja dan akhirnya keterima ternyata. Itu. Oke Win, ini bicara mengenai masuknya akhirnya kuliahnya di UKSW ya, Salatiga ya? Ya, betul. Oke. Nah itu biaya masuknya berapa Win waktu itu Win di jurusanmu Win? Dulu itu aku untuk biaya masuk ya, di tahun itu kok aku agak lupa deh, berarti kurang lebih 24 juta lah di tahun itu loh, tapi aku juga kurang lebih lupa, kayaknya sekitar gitu 20-an lah untuk masuk. Oke, itu udah semua atau itu baru uang masuknya aja? Itu kayaknya waktu itu uang masuknya aja tuh. Kalau yang kayak apa lagi selain itu uang gedung kayaknya itu gitu. Gedung. Oke, per SKS per semesternya berapa Win berarti Win itu Win? Waktu itu per SKS per semesternya itu 125.000. Jadi kan kalau UKSW kan modelnya kan 3 semester ya. Jadi ya 3 semester. Enggak tahu antara 3 semester ada sangat ya semester antaranya. Jadi kita sih bisa bilang dalam satu semester tuh cuma ngambil maksimal tuh cuma 16 SKS. 16 SKS itu yang PK-nya di atas 3. 2, apa 3 aku lupa aja. Itu kalau di bawah itu ya cuma bisa ambil 14, 13 gitu. Jadi maksimal 16. Jadi dari satu semester itu cuma segitu. Makanya jadi satu tahunnya tuh 3 semester itu aku udah gak lupa. 3 semester apa semester antara lupa. Tapi semester antara lah. Gitu sih. Oke Win, ini kalau ngobrol-ngobrol mengenai UKSW, ospeknya kayak gimana Win waktu itu? Ospeknya aku bilang ya buat aku pribadi berkesan dan cukup seru juga, karena itu waktu itu kan ospeknya kan dari ranah universitas, terus ada juga ospek yang ranah fakultas seperti itu kan. Yang universitas itu ya pastinya terus kenal dari prodi fakultas lain. Terus kalau yang fakultas dari kalau di ospek di ranah fakultas bisa kenalan teman-teman dari prodi lain kan. Ada di fakultas itu kan Biskom, ada sosiologi sama hubungan internasional atau HI. Nah, itu kenal tuh. Terus sih ya biasa. Kalau di tempat aku waktu itu memang temanya aku masih ingat waktu angkatan itu kan namanya HUT. Tapi aku lupa kepanjangannya, cuma memang ya pastinya tentang karakter building gitulah. Jadi nggak serta merta yang ospek yang kamu harus apa enggak gitu.
Itu tetap ada yang tentang kedisiplinannya tetap ada. Cuma nggak yang harus pakai caping lah, kan itu nggak ada. Untungnya juga ada gitu, nggak ada yang kayak gitu. Serunya sih gitu. Nggak ribet atap lah, tetap ada. Oke, Win. Sorry, tadi suaranya agak hilang-hilang ya. Mungkin karena ininya kelempar-lempar. Mungkin agak sorry. dideketin bisa. Ini udah cukup jelas? Masih. Coba di... Oke, jadi udah jelas? Oh, ini jelas. Sip. Ah, ini jelas. Oh, tadi soalnya kayak naik gerak kelempar jadi suara nih. Oke, Win. Ini tadi aku udah dengar penjelasanmu ya. Kayaknya sih memang seru ya sekolah di swasta ya. Karena ada karakter buildingnya dan macam-macamnya ya. Oke, ini kita sekarang bahas jurusan komunikasi ya. Oke, Win. Ini pertama kali masuk jurusan komunikasi belajar apa, Win, waktu itu? Pertama kali tuh, dulu kalau bahasa itu kan dasar apa ya, lupa. Bukan dasar. Tentang apa ya? Aku lupa. Tapi yang jelas yang dipelajari di awal komunikasi itu tentang ini nih, tentang bagaimana pesan itu disampaikan, terus medianya apa, terus bagaimana pesan itu diterima. Kadang kan itu sering tuh terjadi tuh, jadi permasalahan dalam penyampaian pesan yang tempatnya atau bagaimana cara mengirim pesan itu, terus nanti siapa yang menerima pesan itu. Nah, itu kan sering tuh terjadi, ada beberapa permasalahan. Nah, kita belajar di situnya. Jadi ternyata tuh pesan tuh disampaikan begini, terus wadahnya tuh seperti ini, terus yang menerima tuh seperti ini. Jadi banyak sekali ternyata yang harus kita ketahui tentang bagaimana menyampaikan pesan, menerima pesan, dan wadahnya tuh apa. Seperti Oke, itu kan awalnya ya, waktu awal ternyata belajarnya tentang seperti itu ya. Terus setelah mendalami itu gimana, Win? Isinya jurusan komunikasi itu ngapain sih? Nah, setelah itu akhirnya kita semakin dibukakan wawasan lagi tentang pesan-pesan yang disampaikan. Nah, terus kalau di UKS itu sendiri, di Fiskom terutama di prodi komunikasinya itu lebih ke media. Nah, ada media cetak, media TV, dan terus media online seperti itu kan. Nah, jadi memang komunikasi di fakultas itu memang dituntut kita up to date tentang berita-berita, tentang informasi apapun itu, baik yang dulu viral atau mungkin yang sedang booming dibicarakan orang. Jadi kita terutama anak-anak komunikasi harus peka itu juga. Ini tuh ada isu ini ya. Tuh, jadi kita belajar itu. Terus media itu bagaimana menyampaikannya. Jadi ini sudut pandangnya apa. Terus kan banyak tuh istilahnya tuh banyak teori-teori komunikasi yang aku pelajari, kayak dulu tuh yang sampai sekarang masih tuh kayak spiral of silence, terus teori jarum suntik. Itu kan teori-teori di media, bagaimana media itu menyampaikan pesan, terus kepentingannya tuh apa di baliknya itu. Jadi sangat-sangat menarik banget kalau buat aku sih gitu. Oke, Win, ini kan kemarin kita sempat calling-callingan ya, dan sempat kita ngobrol-ngobrol ya mengenai jurusan komunikasi ya. Nah, itu kan kamu sempat sampaikan ya bahwa di jurusan komunikasi itu ternyata dibagi dalam konsentrasi ya. Nah, itu kamu bisa jelasin nggak konsentrasinya itu apa aja sih? Oke, tadi sempat aku singgung ya, kan di fakultas itu kan namanya fakultas Fiskom, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Jadi di situ nggak sama sih sama di kampus-kampus lain yang kadang tuh kan kalau kampus lain tuh fisik, nah itu ada politiknya. Di tempat tuh ada politiknya, tapi tidak serta-merta yang dibahas politiknya. Jadi nggak juga, ada tuh temanku yang di jurusan komunikasi di universitas lain tuh belajar undang-undang, berita betul. Kami juga istilahnya di komunikasi sendiri memang harus tahu itu berita update, tapi nggak harus serta-merta tentang politik. Lalu terus kan ada 3 prodi itu di jurusan di fakultasku, sosiologi, hubungan internasional atau HI, sama komunikasi itu. Oke, Win. Komunikasi. Oh, kalau yang broadcasting terus multimedia itu masuk ke dalam mana sih, Win, itu? Kalau ada yang seperti itu. Kalau itu jadi di komunikasi ada konsentrasinya lagi, jadi dari fakultas terus prodi terus mengkerucut lagi ke
namanya konsentrasi di tempat aku. Jadi di komunikasi itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu ada broadcast, yang kedua itu advertising, dan yang ketiga jurnalistik. Tuh. Oke, ini kalau teman-teman dengar kan tadi ada 3 ya. Tapi kalau mereka yang belum tahu itu pasti bertanya, Win. Nah, kamu bisa jelasin nggak? Yang broadcasting, terus jurnalistik, terus itu tuh ngapain aja sih sebetulnya? Supaya nanti waktu milih konsentrasi mereka udah paham nih, oh gini ya. Oke, ya. Jadi di komunikasi itu kan tadi ada 3 konsentrasi ya. Kalau aku sendiri waktu itu ambilnya yang broadcasting. Jadi memang sebelum kita masuk ke konsentrasi, karena itu memang nanti hubungannya sama pengambilan mata kuliah selanjutnya, bro. Jadi nggak serta-merta kita komunikasi terus random, nggak. Tetap nanti diarahkan kamu minatnya kemana, seperti itu kan. Nah terus akhirnya aku kan waktu itu sempat kayak istilahnya dari kakak tingkat, ngasih apa ya namanya ya, bukan seminar sih, kayak ya info lah, info. Ini nih kok broadcasting gini, effort gini, jurnalistik. Dan akhirnya aku dengan segala pertimbangan, waduh, dengan segala mantepnya, gitu ya, akhirnya aku memilih broadcasting. Nah, mungkin aku bicara dulu untuk broadcastingnya. Nah, kalau broadcasting itu lebih ke medianya. Seperti tadi medianya kan ada televisi, terus apa namanya ya, radio sama media online. Sebenarnya tetap dari jurnalistik, effort sama broadcast tetap ada media itu. Cuma kalau yang broadcast itu seperti yang aku lalui atau aku alami, nanti teman-teman broadcast tuh nanti pada akhirnya sebelum menuju skripsi, nanti kita akan ada namanya mata kuliah produksi. Produksi itu ada di effort, jurnalistik sama broadcast juga. Nah kalau broadcast sendiri, produksinya nanti kita buat FTV, buat dokumenter, sama buat talk show. Nah nanti itu beda tuh kalau teman-teman yang effort sama jurnalistik, beda-beda. Tuh. Nah jadi outputnya di teman-teman broadcast itu buat karyanya. Tuh, aku bisa bilang itu salah satu karya juga. Karya. Jadi kan kita punya nih. Jadi waktu kuliah, aku masih nyimpan itu ada waktu itu pembuatan FTV. Ya. Itu seru banget karena kita dari casting pemain, terus buat skenario, terus naskah, shooting seperti itu seru banget. Terus buat dokumenter. Kalau dulu tuh FTV-nya kita dikasih tema apa ya? Aku lupa. Jadi setiap tahun untuk teman-teman komunikasi itu, terutama jurusan broadcast, itu dikasih tema sama dosen pengampunya itu beda-beda. Aku lupa, aku tuh tentang apa ya dulu ya? LGBT itu apa? Aku lupa. Nah, kalau apa tentang budaya ya? Aku lupa. Kalau FTV itu tentang ceritanya itu tentang apa ya? Perselingkuhan lah antara ibu, terus intinya broken home. Tuh yang kedua kalau dokumenterku aku tentang ngangkat budaya itu rias Jawa, apa ya dulu, rias pengantin Jawa. Itu banyak ternyata setelah aku, kan kita juga riset juga, jadi kita nggak serta merta hanya memproduksi tapi juga harus riset by data. Jadi nggak kalau oke buat film ini, buat ini nggak bisa gitu, tetap harus riset dulu. Nah kalau yang aku seru juga itu, jadi aku tahu ternyata aku rias Jawa itu banyak sekali macamnya. Ada ritualnya, terus memang budayanya tuh macam-macam, nggak cuma ternyata kan kayak rias yang daerah Solo lah, Jogja lah, seperti itu. Oh gitu. Terus yang terakhir talk show. Nah kalau talk show itu aku mengangkat tentang kasus apa ya waktu itu ya, tentang kasus kekerasan apa ya, lupa tentang, kita datangi narasumber, dia teman dari timur, dia bicara tentang apa ya waktu itu ya, intinya tentang ya isu-isu sama keresahannya lah bagi teman-teman yang kalau nggak salah luar Jawa kalau salah itu. Jadi menurut aku di jurusan broadcasting itu seru banget, dan aku nggak menyesal sama sekali karena belajar banyak hal dan tahu dunia luar. Itu mungkin sekilas dari broadcasting. Nah mungkin kalau advert yang jelas pasti tentang iklan. Kalau iklan waktu itu teman-temanku dia jelas buat iklan, terus buat apa lagi ya? Lupa aku, tapi yang jelas kalau yang konsentrasinya advertising dia pasti buat iklan. Sama juga yang jurnalistik, dia membuat berita. Kalau nggak salah juga ada kayak pembuatan video di mana mungkin penyampaian berita, kalau nggak salah ya, aku agak lupa tuh. Oke, iya cukup seru sih belajar di komunikasi, aku bisa bilang bro. Oke. Berarti ada 3 konsentrasinya itu ya tadi ya. Oke, kalau kamu sendiri magang di mana, Win, waktu itu berarti, Win? Oke, jadi
dulu kan memang teman-teman komunikasi itu memang ada mata kuliah magang di sini itu tidak semata-mata program tapi mata kuliah dan memang harus diambil syarat untuk skripsi ya bro ya. Nah itu kebetulan karena waktu itu magang nggak dicarikan dari fakultas, kita cari sendiri-sendiri. Nah waktu itu aku dapat kesempatan untuk magang di Trans7 di program CCTV seperti itu. Sekarang udah bungkus, udah nggak ada. Oke, berarti selama magang kamu ngapain Win di sana Win? Bantu Oke, job desk-nya tuh ngapain? job desk-nya ya. Aku magang di sana itu aku ya sudah selama magang di sana kan aku kurang lebih 3 bulan. Memang dikasih waktunya 3 bulan. 3 bulan kalau dari kampus sih, sebenarnya kalau dari instansinya bisa lebih gitu loh. Tapi karena waktu itu magang terus harus buat laporan, nanti juga persiapan ke skripsi. Jadi waktu itu gini, ada 3 mata kuliah yang harus dicapai sebelum skripsi. Yang pertama tadi aku bilang produksi. Kalau produksi sudah dilalui, nanti mata kuliah selanjutnya magang itu. Nah, karena waktu itu kan aku pikirnya pengen lihat skripsi, jadi aku langsung selesaiin aja magangnya, jadi nggak usah lama-lama, sesuai ketentuan lah. Itu 3 bulan. Nah, di sana tuh aku belajar, ya intinya menambah wawasan lah, menambah wawasan. Kalau ditanya job desk-nya, karena kan waktu itu aku di program CCTV ya, di CCTV itu aku nyari materi, aku di bagian PA atau produksi asisten. Tuh, nah di situ aku apa ya cari materi video-video, terus nanti aku jadi kan untuk step-stepnya ya, untuk sebuah program acara TV yang terutama yang aku waktu itu belajar di CCTV, yang pertama nanti itu si jadi kan di salah satu struktur di sebuah produksi itu ada produser, terus pertama yang mengepala itu eksekutif produser, habis produser di bawahnya yang mengurusi programnya itu produser, habis itu asisten produser, terus di situ nanti ada wartawan atau yang istilahnya yang nanti dia cari data, terus sama campers. Nah kecuali campers atau kamera person yang dia megang handycam, nah semua itu nanti buat naskah. Naskah itu nanti diserahkan ke apa ya namanya ya, ke ya bagian PA atau nanti istilahnya di situ. Terlepas itu juga ada freelance-nya itu mereka kerjanya cuma download video bro, jadi mereka nyari materi. Nah si yang buat naskah tadi disuruh, nih aku udah buat naskah, tolong carikan videonya sesuai naskah ini. Nah terus apa namanya, kalau sudah videonya itu sesuai naskah itu sudah terkumpul, proses selanjutnya adalah diberikan ke editor untuk editing. Nah aku nanti biasanya sudah dikumpulin sesuai ya videonya, sudah aku ke editor, editing, dikasih, disesuaikan sesuai naskah. Nanti editor juga, oh di naskah ini butuh materi video ini, oh gini sudah. Nanti tahap selanjutnya kalau sudah video itu sudah final, sudah di preview sama produser atau asisten produser, sudah oke. Nanti itu masuk ke proses quality control. Nah kadang ini yang proses terakhirnya itu yang itu di quality control. Aku pernah waktu itu sampai harus pulang jam berapa ya, jam 1 malam atau jam 2 malam karena itu. Jadi setelah dari proses editing ke quality control itu filenya tuh kadang nggak support, jadi nggak bisa kebaca. Itu yang bikin, padahal untuk besok paginya sudah harus tayang. Wah itu yang bikin hectic tuh loh, ini gimana nih kalau nggak, waduh, jadi bener-bener kadang aku harus balik lagi ke editor, mas ini nggak bisa nih, udah di otak balik lagi ke quality control, terus mas ini kok masih belum bisa kebaca, aku balik lagi ke editornya, mas ini masih belum bisa. Itu bener-bener kadang aku pernah sampai tidur di kantor karena saking takutnya tuh video bisa tayang apa enggak, bayangin tuh sampai itu. Terus akhirnya kalau sudah bisa, nanti yang terakhir itu dimasukkan ke library, jadi kita laporan ini tayangan tanggal ini, episode ini, jadi itu. Terus jadi ya istilahnya prosedurnya aku yang lakuin selama 3 bulan itu terus sih, seperti itu. Oke, berarti nganu ya benar-benar sangat dituntut profesionalitasnya ya. Iya sih. Oke. Seru. Oke, Win, ini bicara mengenai apa ya, prospek kerjanya gimana, Win? Jurusan komunikasi itu, Win? Kalau dari jurusan komunikasi terutama
prodi konsentrasi broadcast ya berarti ya. Memang kita pasti tahunya di media massa, di mana apa ya, karena waktu itu teman-teman banyak yang magang di radio, di TV, atau bahkan PH itu production house, di mana itu biasanya bikin iklan atau bikin film. Nah, itu lingkup kerjanya sebenarnya. Mungkin itu arahnya nanti ke depannya setelah kita lulus itu, atau mungkin kita jadi buat sendiri PH. Jadi aku pengen mengapa ya istilahnya, jadi apa ya istilahnya yang buat film seperti itu, atau dia mau ikut orang yang mungkin sudah terkenal. Mungkin kalau tahu kayak itu misalnya produksi film, terus ada yang namanya misalnya Soraya Film, nah itu kan itu namanya PH-nya. Nah, mungkin pengen kerja di sana, atau nantinya juga istilahnya pengen buka sendiri seperti itu. Jadi kalau jenjang kerja atau arahnya teman-teman komunikasi, terutama konsentrasi broadcast, pasti pengennya ke media sih, ya antara TV, radio, atau PH itu tadi. Itu sih. Oke, kalau jurusan yang tadi yang konsentrasi advertising sama multimedia gimana, Win? Kalau advert sama jurnalistik. Sorry, jurnalistik. Kalau advert memang lebih ke iklan. Jadi iklan mungkin dia ke biru-biru iklan, kan banyak tuh biru-biru iklan juga. Ternyata kan iklan tuh nggak semata-mata cuma tuh baliho, bikin banner, nggak sebatas itu saja. Tapi memang ada beberapa yang hubungannya sama desain juga. Nah, itu teman-teman yang iklan. Kalau jurnalistik nggak beda jauh sih sebenarnya, dari tiga itu sebenarnya nggak beda jauh juga, tetap bisa. Kalau yang jurnalistik tetap relate. Ini saya ingat temanku juga ada yang kerja di Metro TV, dia jadi jurnalistik, atau temanku yang jurnalistik dan akhirnya dia juga istilahnya kerja di bagianku. Kayak kalau aku kan saya broadcast ya, broadcast itu misalnya di TV pun, kalau misalnya kayak kemarin ya di waktu aku magang di Trans 7, yang barenganku magang di situ, ada yang di bagian news sama di bagian produksi. Nah, maksudnya gini, kalau di news itu kayak program-program CCTV, berita itu maksudnya di situ. Nah, aku maksudnya di berita. Terus kalau yang masuknya di produksi itu kayak, kalau kamu tahu OVJ, hitam putih, itu namanya produksi. Nah, kebetulan temanku ada yang di OVJ sama di hitam putih. Seperti itu. Nah, tapi temanku yang di jurnalistik ada juga tuh yang malah harusnya dia ranahnya jurnalistik tentang berita, itu kan dia malah diproduksi. Jadi di OVJ apa hitam putih seperti itu. Tapi itu sudah kita sudah dari tiga konsentrasi itu memang sudah belajar semua sih di jurusan komunikasi gitu. Oh, oke, Win. Siap. Ini, Win, kalau mengenai kelebihan dan kekurangan jurusan komunikasi sendiri apa ya? Kelebihan dan kekurangan. Aduh, ya kalau ditanya kelebihan kekurangan pasti ada ya. Cuma apa ya kalau ditanya apa ya? Kekurangannya di jurusan komunikasi ya? Iya, jurusannya. Jurusan komunikasi itu kalau kekurangannya, terutama di fakultas tuh ya. Kalau di fakultas tuh ya mungkin waktu itu istilahnya prasarananya yang masih istilahnya baru proses upgrade, karena waktu aku baru dari masuk, terus sudah mau lulus tuh sudah baru pembangunan itu studio untuk kita buat talk show tadi, atau jadi syuting di situ. Jadi kita ada studio di situ. Jadi itu baru proses. Jadi ya aku sudah sempat ngerasain. Tapi ya itu, jadi penting prasarananya masih belum selengkap itu untuk kekurangannya. Kalau kelebihannya di jurusan komunikasi, jelas aku merasa banyak banget. Salah satunya jadi mengenal tentang perkembangan, terutama informasi. Jadi kan memang dituntut up to date tuh ya, berita, informasi, semua hal. Waktu itu aku masih ingat sampai dosenku tuh waktu itu bahas tentang yang sianida itu loh. Nah, itu kan kalau orang cuma ini berita biasa. Tapi waktu itu jadi topik. Jadi kayak hal seperti itu memang jadi diskusi di mata kuliah atau kelas kita. Jadi seru. Kelas itu memang dibuat dibuat interaktif lah. Terutama memang teman-teman komunikasi loh. Ya, terus jadi aku ingat ngomong komunikasi, kekurangannya mungkin ya tidak semua teman-teman yang belajar di komunikasi itu pasti pinter komunikasi sih. Enggak juga sih. Tapi jadi kelebihannya dia belajar bisa berkomunikasi sih. Itu sih.
Oh, oke, Win. Em, ini em, setelah lulus dari jurusan komunikasi, terus apa, Win, yang kamu kerjakan? Aku lulus tadi kan 2019 ya. Terus aku akhirnya kerja di Magelang, aku di eh, kantor di bank swasta itu sih di Magelang. Tuh. Oke, Win. Oke, Win, ini kalau pesan-pesan buat teman-teman apa, Win, yang mau masuk ke jurusan komunikasi? Oke, kalau kalau bisa aku kasih masukan ke teman-teman yang mau masuk jurusan komunikasi, terutama di mana ya di UKSW ya di Viskom ya karena eh, beda-beda soalnya jurusan komunikasi di setiap kampus aku bilang ya beda bisa. Kalau di UKSW Fakultas Viskom, aku bisa bilang teman-teman pasti eh, akan sangat menemukan apa yang namanya ya cita-cita teman-teman terutama di komunikasi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngajar matematika tapi di Viskom ya salah gitu loh maksudnya ya, sesuai passionnya. Jadi kalau memang teman-teman memang di komunikasi UKSW terbilang tepat karena teman-teman bisa belajar semua hal baik dari bagaimana kita menyampaikan pesan atau komunikasi itu terus media seperti itu sih di uh, kalau mau masuk di komunikasi kan kalau di Betul. komunikasi uh, pastinya tidak lepas-lepas dari media. Nah teman-teman kalau sekarang memang kan sekarang zamannya media juga ya bro ya. Jadi memang ya belajar di komunikasi itu tepat kalau teman-teman yang mau update. Di situ juga banyak sih tentang ada video visual, itu belajar di situ fotografi, desain, ada semua di situ di komunikasi. Gitu sih.